aja disiramnya, dibersihkan. Apalagi apa yang diproteskan lagi nih? Masjid lain aja nggak ada kayak gini. Masjid ini bersih bersih. Bersih ya. Harum, harum. Mana ada masjid seharum ini? Ini masih protes juga warganya ya kan? Masih protes juga warganya kan? Harum. Seharum cinta kepadamu, anjay. Jangan lupa di subscribe channel Dani PKU Vlog. Iya. Ini aja dibersihkan lagi ya. Kinclong. Sekinclong bola matamu. Matamu. Sekinclong jidatmu. Hari udah mau hujan itu. Pita hujan tidak. Cuma mendung-mendung itu aja. Nah. Wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dani PKU Vlog. Sekarang kita udah di Masjid Paripurna Nurul Hidayah. Sekarang kita hari Jumat. Sekarang kalau hari Jumat kita mau sholat Jumat, mau dengerin ceramah ya kan? Kalau ceramahnya bagus kita posting, kalau ceramahnya nggak bagus ya kita nggak jadi posting ya kan? Ini masjidnya kalau dikasih AC kan itunya ditutup itu kan udah ada contohnya itu di bawahnya. Nah, itu kalau dikasih AC ya. Ini AC-nya masih AC jadul, AC-nya. Itu si Mukhtar itu. Yang rajin. Dia nampak sama warganya si Mukhtar kerja ini. Jangan protes-protes saja kerjanya. Ya kan Mukhtar?
Tengok si Mukhtar kerja ini. Ini protes-protes aja terus. Ini di masjid di belakangnya sob. Ini tempat duduknya tuh. Itu tempat laki-lakinya. Ini perempuan. Ini si Mukhtar. Ini pekerjaan si Mukhtar tiap hari kayak gini. Warganya banyak pula anunya, protesnya. Wangi, suami cinta kepadamu, anjay. Masjidnya aja wanginya. Mana ada masjid kayak gini? Sewangi kayak gini. Ini warganya masih juga mengeluh. Don, suwe. Ya jadi siramnya, bersihkan. Apa lagi? Apa yang diproteskan lagi nih? Masjid lain aja nggak ada kayak gini. Masjid bersihkan ini. Bersih. Bersih ya. Harum. Mana ada masjid seharum ini? Ini masih protes juga warganya ya kan? Masih protes juga warganya kan? Harum. Seharum cinta kepadamu, anjay. Jangan lupa di subscribe channel Dani PKU Vlog. Iya. Ini aja dibersihkan lagi ya. Kinclong. Sekinclong bola matamu. Sekinclong jidatmu. Hari udah mau hujan itu. Pita hujan enggak. Cuma mendung-mendung itu aja. Wadidaw.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita hadirkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa sebelum khatib dan mimbar ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, waktu sholat pada hari ini pukul 12.26. Kemudian informasi saldo kas masjid. Saldo kas masjid pada hari ini berjumlah Rp1.200.000. Saldo kas masjid berjumlah Rp1.200.000. Kemudian saldo kas lainnya berjumlah Rp3.954.000, Rp3.954.000, dan saldo LDA berjumlah Rp16.283.000. Saldo kas LDA berjumlah Rp16.283.000. Kemudian untuk petugas Jumat pada hari ini sebagai motif yaitu Al-Karom Al-Ustadz Al-Mursid Tempa, dan sebagai imam kami minta sedianya Bapak Ustaz Hamid Munajid, dan sebagai muadzin disoal dengan saya sendiri. Bapak-bapak muslimin yang masih di rumah atau di perjalanan untuk mempercepat langkahnya karena sebentar lagi sholat Jumat kita laksanakan. Bagi jemaah yang duduk di belakang untuk lanjut ke depan, kita temukan sampai yang di depan. Dari lain saja yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي هدانا سبل السلام وألهمنا شريعة النبي الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah rahimakumullah, hendaknya sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang hari ini Allah berikan kepada kita, iman yang Allah bekalkan kepada kita hingga pada hari ini. Ketika Allah panggil dengan suara muadzin, maka hati kita menjadi lembut, langkah dan kaki tangan kita menjadi ringan untuk menuju rumah Allah ini. Ibadah yang dilakukan adalah untuk menghargai Allah, salah satunya adalah menjalankan sholat Jumat yang berjamaah. Mudah-mudahan puasa kita
infak kita, sholat-sholat kita, kebaikan-kebaikan lainnya, mudah-mudahan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka hendaknya basahkan lidah kita, diingatkan tenggorokan kita untuk senantiasa takdirkan dalam pasca mengagungkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbanyak salawat untuk, maka dunia nanti dia akan bersama dan insyaallah mudah-mudahan jemaah rahimahullah kita senantiasa cinta pada Rasulullah. Sebagai buktinya adalah kita senang mengingatkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahimahullah, melalui mimbar yang mulia ini, si khotib mengajak tentunya pribadi si khotib sendiri, umumnya kepada jemaah rahimahullah, untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang dalam arti kata berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala bentuk-bentuk perintah Allah, baik sesuatu bentuk itu yang wajib maupun yang sunnah, dan begitu sebaliknya berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala bentuk-bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sesuatu bentuk itu yang diharamkan maupun yang dibenci oleh syariat sendiri. Dan mudah-mudahan kita senantiasa jadi hamba Allah yang adil dan bahwasanya bekal kita bukanlah sesuatu hal yang kita cintai lagi. Bekal kita bukanlah sesuatu hal yang kita bawa hari ini, mobil, rumah, apapun yang kita cintai, harta benda kita, jabatan kita, bahwa sesungguhnya itu akan senang. Yang sesungguhnya bekal yang abadi adalah watazawwad fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah, sungguh bekal yang baik itu adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah rahimahullah, adapun judul khutbah kita pada hari ini yaitu tentang zakat fitrah dan kepentingan sosial. Saat ini kita berada di Ramadan ke-23. Tidak lama lagi tinggal menghitung hari, tinggal menghitung jari, 7 hari lagi. Kalau tidak cukup, maka kita akan menghadapi Syawal. Maka dalam hal ini adalah suatu momen yang penting yang tidak pernah kita lupakan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib bagi kaum muslimin, wajib bagi kita untuk menunaikannya. Zakat yang artinya adalah suci, berkah. Maka kalau kita mengeluarkan zakat itu berarti kita telah mensucikan, memberkahkan harta kita, dan juga kita telah membersihkan kotoran-kotoran, perbuatan-perbuatan, tingkah-tingkah laku yang tidak baik dengan zakat. Maka dengan zakat inilah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholata sakanun inna Allaha sami'un 'alim. Kata Allah, khudh min amwalihim, ambillah bagian zakat, sebagian dari harta mereka zakat. Untuk apa? Untuk mensucikan dan membersihkan diri kalian sendiri. Maka zakat inilah salah satu penentu ibadah puasa. Kalau seandainya dia tidak berzakat, maka kesempurnaan dalam berpuasanya, dalam sholatnya, ibadah-ibadah lainnya, maka akan jaya. Maka sebagai penyempurnaannya adalah
dengan zakat kita. Dan jemaah Allah, kita terkenal dengan kisah yang telah diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24 sampai 84. Kisah Qarun. Kisah Qarun ini yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau ceritanya beliau adalah seperti daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika itu beliau mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, sekarang hidupku sangat melarat sekali. Sekarang hidupku sangat serba kekurangan sekali. Bisakah engkau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya aku bisa menjadi orang yang penuh dengan rezeki yang baik atau menjadi orang yang kaya? Kata Nabi Allah Musa alaihissalam dengan keluhannya Qarun tadi, beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan apa yang telah diungkapkan oleh si Qarun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Ketika ceritanya si Qarun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang berlimpah, harta yang melimpah. Tapi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam datang waktunya untuk mengambil zakat mal atau zakat fitrah, maka ketika itu dia mengatakan, qala innama utitu ilmi. Apa yang dikatakan kepada Musa alaihissalam? Kata beliau bahwa sesungguhnya kekayaan ilmu yang aku dapatkan ini adalah kepandaian muslim, bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jongkak dan sombongnya beliau mengatakan seperti itu. Maka sidang jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Maka ketika itu si Qarun pun menentang dengan sangat sombong kepada Musa alaihissalam. Kalau memang ini benar kekayaan Allah, kalau memang benar ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisakah engkau sebagaimana meniadakan harta itu? Maka Nabi Musa alaihissalam menenangkan tangan. Maka Allah mendatangkan azab kepada Qarun dan menenggelamkannya bersama dengan harta-hartanya. Maka ringkas cerita tadi adalah memberikan pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya harta yang Allah titipkan hari ini kepada kita itu masih ada harta-harta dari saudara-saudara kita, masih ada harta hak-hak milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita keluarkan, yang mesti kita. Maka hidup ini ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah halalkan kepada kita, maka mesti kita penuhi, mesti kita taati, mesti kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka si Qarun tadi memberikan peringatan kepada kita bahwasanya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah tidak ada lagi Qarun-Qarun yang selanjutnya yang membuat mereka celaka terhadap diri mereka sendiri, yang membuat mereka buta terhadap Tuhan, yang membuat mereka buta terhadap keislaman mereka sendiri, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tamak terhadap harta mereka. Subhanallah. Sidang jemaah rahimakumullah, lantas apa yang membuat kita yang berefek kepada kemudian sosial ini? Yang pertama adalah dengan adanya kita berzakat, kita memberikan kepada orang yang memang layak untuk kita berikan, yaitu kepada asnaf yang 8. Maka di atas asnaf yang 8 inilah yang diutamakan adalah fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tiada harta sama sekali, orang yang tidak punya tenaga sama sekali, orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Yang kedua adalah miskin, orang yang hari ini dia bekerja dan habis malam, besok bekerja dan besok habis lagi. Maka hari ini Islam menegaskan diutamakan
antara fakir dan miskin. Yang selanjutnya ambil adalah tugas daripada zakat itu sendiri. Sedang jamaah yang rahimakumullah, berikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya menolong saudara. Maka jangan takut kalau seandainya kita mengeluarkan harta kita hari ini, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, tepatnya di bulan Ramadan, maka itu akan memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Sedang jamaah yang rahimakumullah, yang kedua adalah memberikan kemudahan sosial dan memperkuat tali hubungan silaturahmi di antara kita. Al-Quran menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama, janganlah kau pecah belah. Sebagai tanda kemudahan sosial ketika kita berzakat adalah kita menjalinkan, mengikat tali silaturahmi di antara kita. Yang tidak kenal menjadi kenal, yang jauh menjadi dekat, yang sehingga kita sebagai seorang muslim itu mesti kita mengikatkan tali persaudaraan yang sangat kuat. Sedang jamaah Allah, yang ketiga adalah mesti menciptakan keharmonisan dan keamanan. Maka ketika kita memberikan kepada yang mustahil, yang berhak menerima, maka hal inilah membuat mereka menjadi terlindungi dalam hal ekonominya, menjadi selamat atas hal ekonominya. Maka tak heran kalau kita lihat orang-orang di Timur Tengah, terutama di Mekah, mereka senantiasa zakat luar biasa. Sehingga kalau kita prediksi, kita cari, maka tidak banyak orang-orang miskin di sana. Kenapa? Karena mereka senantiasa mensejahterakan zakat ini memang betul-betul mencukupi. Sedang jamaah rahimakumullah, lantas mesti kita ambil pelajaran dari khutbah ini dengan senantiasa kita hari ini masih ada waktu untuk kita berzakat sampai nantinya khotib, sebelum khotib menaikkan mimbar, maka masih ada kewajiban kita untuk membayar zakat. Selebihnya hukumnya adalah haram. Sedang jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini memberikan pelajaran bagi kita, mengetuk pintu hati kita, dan memberikan hubungan bagaimana kita mempererat tali persaudaraan di antara kita, membantu yang kaya, membantu yang kurang berada, dan hal itulah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil faedah manfaat barokah. Mudah-mudahan Ramadan ini senantiasa Allah memperpanjangkan umur kita, Allah memperpanjangkan umur kita hingga kita kembali lagi bertemu di Ramadan akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaban liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمنن تقصرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم لك الكفر والمشركين ودمر اعداءك واعداءنا واعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.